Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvina Rizka Utami dengan NPM 1911070285 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5 kelas F. Di sini saya akan membuat sumber belajar dari bahan alam, yaitu matahari pintar. Ayo kita simak apa itu sumber belajar serta bagaimana sumber belajar matahari pintar itu. Apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar itu? Jadi, sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi kemudahan atau memfasilitasi belajar bagi pelajar. Perencanaan sumber belajar. Awal dari perencanaan sumber belajar yaitu identifikasi. Identifikasi dengan maksud untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam sumber belajar tersebut. Dari identifikasi itu, guru mendapatkan data tentang jenis apa saja yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian, data itu dirinci sebagai bahan pertimbangan dalam rencana pengadaan sumber belajar. Perencanaan dimulai dari penetapan tujuan, kemudian menetapkan langkah-langkah. Dalam perencanaan sumber belajar haruslah melihat atau memikirkan apakah sumber belajar yang akan dipergunakan akan mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sumber belajar yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, kesesuaian antara tujuan, keefektifan atau keefisienan sumber belajar, dan yang keempat, pencapaian tujuan. Baiklah, di sini kita sudah berada di halaman, yaitu untuk mencari daun kering yang akan dipakai untuk membuat sumber belajar matahari pintar. Ayo kita cari daun keringnya. Daun kering yang kita cari yang berada di halaman itu seperti ini. Mana daunnya ya? Kita mencari daun yang seperti ini. Lalu ini akan dipakai untuk membuat sumber belajar matahari pintar. Baiklah, di sini kita akan mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pengadaan sumber belajar matahari pintar. Yang pertama, itu ada kertas origami berwarna kuning dan biru. Yang mana di sini kita menggunakan warna kuning untuk membuat matahari, dan yang warna biru kita akan membuat awan. Selanjutnya, kita menggunakan lem, gunting, dan yang pasti kita menggunakan daun kering yang sudah kita cari di halaman. Dan yang pasti kita menggunakan kertas HVS. Mari kita mulai berkreasi. Pertama, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari kita siapkan kertas HVS. Jika kita mau menggambar matahari, maka kita harus menyiapkan origami berwarna kuning. Origami ini akan kita gunting berbentuk bulat seperti matahari. Agar mataharinya tidak rapi. Lalu kita juga menyiapkan origami berwarna biru. Untuk apa ya origami berwarna biru? Origami berwarna biru itu untuk menggambar awan. Jadi
origami ini kita bentuk dengan gambar awan. Selanjutnya, kita siapkan daun kering yang sudah kita cari di halaman. Sudah kita siapkan semua, mari kita tempel kepada kertas HVS yang telah disiapkan. Pertama, kita menempelkan kertas HVS dengan origami yang sudah kita gunting, itu yang berwarna kuning, agar kita bisa membentuk matahari. Kita tempel dengan menggunakan lem. Setelah ditempel, kita menempelkan daun-daun yang sudah kita siapkan untuk membentuk matahari. Sudah daun yang kita tempelkan, mari kita menempelkan awan-awan yang sudah dibentuk agar dia membentuk matahari. Sudah ditempelkan semua beserta awan, daun kering, dan bentuk mataharinya, maka jadi deh matahari pintar. Di sini kita akan menghitung berapa daun kering dan berapa awan serta berwarna apa. Yang pertama kita harus menghitung daun kering di sini ada berapa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, daun keringnya ada 7. Selanjutnya, matahari ini berwarna apa ya? Ternyata berwarna kuning. Dan awan-awan yang di sini ada berapa ya? 1, 2, 3. Ternyata awannya ada 3 dan dia berwarna biru. Aspek perkembangan yang dapat dicapai dalam matahari pintar, yang pertama fisik motorik.
Anak di sini diharapkan dapat menggunakan gunting dengan baik, menempel dengan rapi, dan dengan lincahnya mencari daun di halaman. Yang kedua, ada kognitif. Di sini, anak dapat mengenal warna, angka, dan lainnya. Selanjutnya, itu ada bahasa. Di sini, anak dapat menyebutkan apa saja yang terdapat dalam HPS dan mengerti apa perintah atau aturan yang dipakai dalam pembuatan serta penggunaan sumber belajar. Selanjutnya, sosial emosional. Anak dapat bersabar dalam mengikuti perintah dan dapat menempelkan daun atau yang lainnya pada HPS. Yang kelima, ada aspek perkembangan seni. Di sini, anak dapat membuat dengan sekreatif mungkin dalam sumber belajar Matahari Pintar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.